Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kembali kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 238. An Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, bahwa Nabi kana yarfa'u, beliau mengangkat kedua tangannya, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundaknya, sejajar dengan kedua pundaknya. Idza ftataha shalah, jika beliau akan memulai salat. Jadi ngangkat tangan kemarin sudah disampaikan, ada 3 ukuran ya, yang menggambarkan semakin jelas. Pertama dijelaskan sejajar dengan pundak. Ini tangan. Yang sejajar mananya? Ada orang begini, ada begini. Kan ngangkat tangan namanya ngangkat, diangkat, sejajar. Kata yadun dalam bahasa Arab seperti yang ada dalam surat An-Nur ya. Wasariqu wasariqatu, tangan pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangannya. Nah, ketika ada perintah potong tangan, yang dipotong ini. Yang dipotong ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, tapi ini. Berarti yang sejajar ininya. Ya kan? Yang sejajar ininya. Kemudian di hadis yang lain, ujung dari tangan ya, maksimalnya itu setara dengan telinga ini. Nah, kan semakin jelas tuh. Ya kan? Berarti ini di sini pasti ini segini. Gak tahu tangan saudara, takutnya beda dengan saya. Ketika ini diletakkan di sini, maka ujung tangan ini ada di ini tempat kacamata ya. Dan kemudian ini jempolnya nanti akan disebut, jempolnya itu sejajar dengan ini nih. Apa ini? Ini nah pokoknya nih. Ya, jadi bukan begini. Ada teman saya ngotot begini, saya jelaskan begini. Ini semakin jelas karena kriterianya ada 3. Satu, ujung ini tidak boleh lebih dari telinga. Jadi tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Jadi harus ini paling tinggi sejajar dengan telinga, paling tinggi. Nah, ininya setara dengan pentilnya ini. Nah, itu semakin jelas jadi begini. Ini dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Saya pernah dikritik, dulu saya begini. Saya terima kritik itu. Pak, hadisnya menghadap ke kiblat. Oh iya, berarti begini. Dan semua ngangkat tangan itu sama. Nggak dibeda-bedain. Sami Allahu liman hamidah itu sama begitu. Jadi nggak ada rendah, nggak ada. Nanti kita bawa ini. Ini baru 3 buku ya. Tentang duduk iftirash kemarin yang ditanyakan. Apakah kita duduk
yang 2 rakaat itu iftirosh apa tawaruk. Nah, kita akan buka. Ini baru sebagian. Karena kadang-kadang kita hidup di zaman sekarang yang sama-sama tidak melihat Rasulullah. Ya. Kita hanya tahu Rasulullah itu dari senior-senior kita. Nah, senior-senior kita ini juga dibatasi karena mereka juga tidak diturunkan wahyu. Kan begitu? Artinya guru-guru kita ini dipengaruhi oleh wawasan, termasuk saya. Apakah dia pernah lihat warna-warni enggak? Gitu. Kalau dia seumur hidup melihat hijau saja, maka dia akan menganggap warna lain itu bertentangan. Tapi kalau dia pernah dikenalkan ini loh, ada warna hijau, ini ada merah, ada biru, maka ketika dia melihat warna hijau, oh masih ada yang lain kok. Bisa begini, bisa begitu. Nah itulah. Jadi kita patut jangan dikotak-kotakan oleh senior kita gitu. Sehingga yang ada adalah nanti kita memandang yang berbeda warna dengan kita sebagai orang sesat gitu. Nanti kita nyesatin orang. Ya, contohnya baju kita tahu kan berwarna-warni. Tapi kita hidup di satu tempat putih terus gitu. Sehingga kita melihat merah itu orang pakai baju yang bukan putih itu sebagai sesat gitu. Oh, kamu kok sholatnya anu. Nah, gitu. Begitu juga pakai peci. Kita selalu melihat orang sholat pakai peci. Nanti kalau melihat orang nggak pakai peci, nggak sah kamu sholatnya. Nah begitu, dengan semudah itu. Tapi kalau kita tahu dasarnya, nggak ada masalah. Saya juga pernah ditegur karena nggak pakai baju panjang. Ini nggak boleh begini. Justru oleh orang yang senior. Karena waktu itu saya nggak ada ilmunya, ya sudah diam saja. Ini nggak boleh begini nih. Pakai baju pendek. Ya, itu jadi kita dikenalkan nih berwarna-warni, bervariasi. Tapi yang penting itu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam soal akidah memang kita nggak berwarna, tapi dalam soal syariat ini memang ada warnanya. Ya, nanti kita akan lihat. Masing-masing kita tidak bisa salahkan karena orang yang bisa dikonfirmasi sudah wafat. Ini kan sumbernya dari Rasulullah semuanya. Mereka melihat, aku mendengar. Apa betul semua pendengaran itu pas? Ya kan? Coba Anda lihat rel kereta api dari kejauhan. Bagaimana? Menyatu nggak? Menyatu. Yakin kan menyatu nggak? Di mana, di titik mana? Anda samperin, nggak nyatu. Loh, kok tetap begini? Kenapa saya lihat menyatu? Itulah sudut pandang Anda yang berbeda. Sama dengan kita menulis 9 di telapak tangan. Berapa nih? Kamul? Saya nulis 9 ini. Berapa? 6. Ngotot berantem. Jangan begitu, di sudut pandang yang berbeda. Karena Rasulullah itu nggak seperti dosen. Kalau memberikan kuliah itu A sampai Z. Itu enggak. Jadi kadang-kadang dibiarkan sahabat melihat begini, saya lihat begitu. Gitu. Nah kita akan pelajari dalil-dalilnya. Ini sebenarnya ranah perguruan tinggi sebenarnya. Jadi kita ini betul-betul sudah kuliah. Ya, jadi kalau di perguruan tinggi itu jadi dikasih PR. Kalau di Al-Azhar yang sudah terkenal membahas perbandingan agama, imamnya akan menjelaskan, hari ini saya akan memimpin saudara versi Imam Syafi'i. Itu sudah jelas-jelas begitu. Nanti di salat yang lain saya akan memimpin saudara versi Imam Malik. Jadi karena mereka sudah disuguhi saben hari begitu ya silakan sama aja. Nah, dia kalau ada orang menggugat, dalilnya begini. Ada dalilnya semuanya. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang disebut
Jadi kita harus bisa membedakan khilafiyah dan bid'ah, makanya saya bilang. Khilafiyah dan bid'ah. Dan tidak semua orang awam tahu. Perasaan ini beda ini. Beda dikiranya bid'ah. Belum tentu, ini khilafiyah. Sudut pandang yang berbeda. Jadi satu objek dilihat dari berbagai sudut berbeda. Kita lanjutkan. Kana yarfa yadai hadwa mangkai idza ftataha wa idza kabbara li ruku. Jadi yang pertama mau takbiratul ihram diangkat, yang kedua mau ruku. Setelah kita baca surat selesai kan kita Allahu Akbar, ya kan? Itu yang kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan saat beliau mengangkat kepalanya dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, beda dengan bacaan yang lain, satu-satunya yang berbeda ketika peralihan rukun adalah tasmi' namanya itu. Bangun dari ruku. Sebab yang keluar dari mulut bukan Allahu Akbar. Ya kan? Kalau yang lainnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Makmumnya tidak boleh niru. Sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain-lain kan niru. Allahu Akbar ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar ikut Allahu Akbar. Tapi Sami Allahu liman hamidah nggak boleh ikut. Sami Allahu liman nggak boleh. Robbana lakal hamdu. Ada 3 versi. Robbana lakal hamdu, Robbana walakal hamdu. Itu 3 versi. Mungkin pendengaran orang beda-beda kali ya. Robbana walakal hamdu, walakal hamdu apa lakal hamdu? Robbana Allahumma Robbana ada 3. Robbana lakal hamdu, Robbana walakal hamdu, Robbana Allahumma Robbana ada Allahumanya. 3 versi. Nah ini kalau kita dikenalkan begitu, oh ya boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi kalau yang dikenalkan cuma 1 versi, galak dia. Jadi dia dikenalkan doa iftitah itu Allahumma ba'id. Ustaz, saya biasanya wajah tuh nggak boleh. Allahumma ba'id, tidak sah. Padahal ada riwayatnya. Nah itu ya, jadi karena dia kurang kaya perbendaharanya, menyesatkan orang. Akhirnya saudara berantem. Itu yang saya kurang cocok. Seperti itu tadi, salah satunya sudah banyak bukti-bukti. Tasbih. Ada orang bertasbih, dirampas tasbihnya. Apa begini? Loh, kenapa tasbih saya? Kalau dia bisa dalil ya, dari mana Anda menunjukkan bahwa tasbih itu bid'ah? Mana dalil? Memang bagusnya pakai tangan, bagus. Iya memang, tapi nggak boleh menjudge orang lalu salah. Itu nyaman-nyamannya dia begitu. Memang ada sisi positif dari tasbih itu. Nggak perlu ngitung, kan? Tahu-tahu mentok 30. 30. Kalau ini kan ngantuk, berapa? Kalau tasbih kan enak. Mentok ngantuk, tarik terus, mentok 33, mentok 30. Ada sisi positifnya. Jadi kita biarin. Kalau kita mau sadarkan sebaiknya pakai tangan, karena semua yang dipakai ibadah akan menjadi saksi. Tasbih akan hancur kan nanti, tidak akan ditanya kan. Yang ditanya tubuh-tubuh kita. Wa fi hadithi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadahi hatta yuhadhiya bihima mangkibaihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Humaid, ya dicatat oleh Abu Dawud, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi kalau ada orang berpikir lain, waduh ruwet amat sih, malah nggak ngaji, itu salah pula itu. Wah ruwet amat sih begini-gini, diatur mulu. Gitu. Kan saya udah bilang bahwa Islam hadir di dunia ini isinya aturan, ukuran, dan pengalaman. Pengalaman nabi-nabi, umat dihancurkan, begini-begini, jangan sampai kejadian, kan gitu kan. Ukuran, ukuran surga begini, hari di dunia 24 jam.
Hari di akhirat berbeda, sama dengan 1000 tahun. Kan nggak masuk akal nih. Akal kita nggak ngemot ini. Lemot gitu. Bagaimana ya 1000 tahun? Lah. Orang katuk. Nggak nyampe. Namanya itu suprarasional, bukan irrasional. Kalau irrasional bertentangan. Supra, di atas kemampuan akal kita. Nah inilah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kalau kita suka baca begini, Allahu yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan mengadili apa-apa yang mereka perselisihkan. Itu artinya ada kebenaran di dunia ini yang tidak bisa dibuktikan siapa yang paling benar. Ada dua, ya, satu objek, pendapatnya ada dua. Menurut saya begini, itu ada yang nggak bisa diselesaikan memang. Nah itu kita serahkan pada Allah. Bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda? Ya toleransi. Ya, jadi ada satu ungkapan itu, kita harus meyakini kebenaran menurut kita. Kita harus meyakini. Kalau nggak yakin, wih bener orang pun ya nggak tepat juga. Tapi kita harus menghormati pendapat orang lain. Itu ya. Nah, jadi kita tidak terjadi perselisihan. Ada bid'ah, ada khilafiyah. Jadi kita harus bisa membedakan mana bid'ah, mana khilafiyah. Jadi kalau bid'ah itu nggak ada ajarannya. Nggak ada ajarannya. Tapi kalau khilafiyah, sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita mau lanjutin, nantinya kita menyalahkan Allah. Jadi terjadinya khilafiyah itu karena Rasulullah tidak menjelaskan secara detail. Ya, contohnya itu, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ekspedisi perang yang oleh sahabat, di tengah jalan masuk sholat asar, sekelompok melakukan sholat asar. Tapi kelompok yang lain nggak mau. Dia mengikuti pesan Rasul harus di Bani Quraidah. Ketika dikonfirmasi, nggak disalahin oleh Rasulullah. Kan menurut kita ini ngambang nih, kalau kita mau adili. Yang benar yang mana? Begitu kan. Sampean ngatur, kan nggak boleh begitu pada Rasul. Melunjak. Kalau Rasulullah jawab, wong dari sananya begitu, saya ini kan disuruh. Allah tidak menyalahkan dua-duanya. Waduh, Allah kok begitu ya? Kita menggugat Allah nantinya. Nah, jadi kita harus sadar ya, bahwa memang Islam membiarkan berbeda-beda itu justru supaya kita nyaman. Mungkin ada satu orang yang lebih nyaman begitu. Ya, kalau diatur secara presisi, dia nggak berkutik. Jadi Islam itu namanya itu mulur mungkret. Bisa dipakai oleh siapa saja. Usernya boleh siapa saja. Bangsa Indonesia kah? Malaysia kah? Ya? Atau orang negro sekalipun bisa. Nah ini sudah terjadi seperti di Mesir. Itu mayoritas Syafi'i. Arab Saudi, Ahmad bin Hambal. Maroko, Malik. Irak, Abu Hanifah. Nah bayangkan kalau saudara tinggal di Irak, pasti akan melihat yang berbeda dengan Abu Hanifah sebagai sesat. Saudara tinggal di Maroko, yang mazhabnya Malik, akan melihat yang beda dengan Malik itu sesat. Ya, tapi kalau saudara sebagai orang Indonesia suka datang ke Mesir, datang ke Maroko, datang ke Irak, itu mah biasa, orang beda-beda. Pasti akan begitu. Jadi banyak bergaul, melihat warna yang berbeda-beda ini akan membuat kita lebih bijaksana. Biasanya orang yang pengalamannya banyak, pergaulannya luas, pandangannya itu pasti luas. Itulah sebabnya kenapa pemimpin itu kelihatannya lemot, fleksibel, karena dia melihat dari atas. Tuh, kalau kita kan dari rumah sendiri aja, nggak melihat ada orang lain. Kalau dia melihat ada orang lain di sudut sana. Begitupun Rasul ya, pandangannya tentu sudah disupport oleh Allah, luas sekali. Summa wali Muslim an Malik bin Huwairith nahwa hadis Umar. Lakin qala hatta yuhadhiyama, dalam hadis yang lain sampai kemudian disetara
dengan kedua tangannya furu'a udhunaihi, sampai di ujung telinganya. Ini tangan, habisnya tangan kan ini, jari-jari. Ini tidak boleh melintasi ini. Ini sudah batas tertinggi, ya. Jadi tangan itu letaknya pokoknya antara sini dan sinilah, gitu. Itu tuh. Anda boleh praktekkan, nggak usah malu-malu. Gitu. Sehingga seragam. Oh, orang Pangurawi seragam, oh ngaji. Ya, dia ngaji, dia tahu begini, begitu, begini. Nah, gitu. Supaya Anda tidak berpandangan sempit, sehingga akan membuat kita mudah menjudge orang, padahal dia nggak bersalah. Seperti begini, kebanyakan orang Indonesia itu malas baca. Yang bisa ngajarin begini nih saudara, kita nggak sombong, jarang. Saudara lihat aja kalau nggak percaya untuk membuktikan ini. Coba datang ke kampung-kampung, Mas, di sini ngaji nggak? Ngaji. Kitab apa? Pengen tahu. Apa membahas Quran, dalil, membahas dalil? Jarang. Itulah yang membuat kita nggak pernah bersatu. Dia dengan kitabnya, kadang-kadang di kitabnya malah nggak ada. Dari mana? Dari kiainya. Wih, mustahil kiai salah. Sudah begitu menganggap. Jadi itu berarti sama dengan yang dialami orang Nasrani. Ngotot pendetanya yang benar. Nah, kapan mau sadarnya? Ya, bahwa Yesus disalib. Bukan Yesus itu. Tetap aja dia ngotot. Itu Yesus, Tuhan Yesus. Bukan itu. Yang kamu maksud bukan tuh apa? Dalam Quran ada. Itu kan Isa. Isa sama Yesus beda kata mereka. Kalau Isa memang bukan Tuhan, tapi Yesus Tuhan. Gitu katanya. Oh, kita jadi bingung. Kita nggak pernah ngaji kitab mereka, mereka ngaji kitab kita. Nah, itu ya. Jadi ini dipertegas lagi, ada titik-titik bagian tubuh yang disebut pertama pundak, yang kedua ujung telinga. Nah, nanti ada satu lagi, ini jempolnya ini setara dengan pentil ini. Sudah semakin jelas berarti. Minimal di sini, tertinggi di sini. Ya, ini tempatnya tangan. Kecuali kalau tangan saudara nggak normal, panjang sebelah. Sampai. Tapi kayaknya semua dibuat normal itu pasti sama. Presisi ya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Istihbabu raf'il yadain inda takbiratul ihram. Dianjurkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Satu ya. Kayaknya ada 4 tuh. 4 sikap ya, 4 keadaan kita harus mengangkat tangan. Pertama waktu takbiratul ihram. Yang kedua inda ruku', setelah selesai baca surat lalu kita mau ruku', Allahu Akbar, turun ini. Ya, mengangkat tangan. Yang ketiga, inda raf'i minhu, saat bangun dari ruku. Tapi itu ucapannya sami Allahu liman hamida. Makmumnya tidak menjawab sama ya. Jangan mengatakan sami Allahu liman hamida lagi, tapi Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa 3. Salah satunya pilih. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza qama minat tasyahudil awal. Saat bangun dari tasyahud awal. Tasyahud 2 rakaat, mau ke 3 rakaat, kan bangun lagi. Allahu Akbar, itu angkat tangan ya. Yang kedua, la yajibu syai'un min rafi fi ghairi hadhil ahwal. Tidak harus mengangkat tangan, tidak wajib mengangkat tangan selain 4 ini. Jadi hanya 4 dalam sholat itu ya. Saat ulangi, saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat bangun dari ruku, dan saat bangun untuk rakaat yang ketiga. Ya, 4. Yang ketiga, sifatur raf'i bi ayarfa'a hadwa mangkibai. Cara mengangkatnya adalah dia mengangkat tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Bihaitsu, yang mana
itu hadi asabi'uhu furu'u adzaini. Ya, kedua jari-jari tangannya itu setinggi-tingginya setara dengan ujung telinga. Setinggi-tingginya ini di ujung telinga, ya. Ini katanya dihadapkan ke ke kiblat, ya. Jadi nggak boleh begini, megar begini, nggak boleh ngincup begini. Tapi biasa saja, ngadapnya ke sana, dihadapkan ke sana, ke kiblat. Kemudian mana lagi nih? Ai a'la udhunaihi, artinya di atas telinganya. Jadi setinggi-tingginya di atas telinga ini. Ini paling tinggi kan, ini paling ujung kan ini. Ya, kalau kita lihat jari kita ini paling ujung dari tengah. Ini ada di sini. Setinggi-tinggi, nggak boleh lewat begini. Nah, di sini jangan wa ibhamahu, dan kedua jempolnya syahmatai udhunaihi, setara sejajar dengan pentilnya. Ini, jadi ada 3 bagian tubuh yang ditunjuk, ujung telinga, ini sama ini. Nah, itulah tempat tangan kita. Ya, kita harus tahu, harus maklum ini, karena teliti ini masalah ibadah, ya. Ibadah itu harus berkumpul 6 yang serba pas. Salah satunya adalah cara, harus pas caranya. Padahal nggak bisa pas, sepas-pasnya kita nggak bisa pas. Ya, tapi ini upaya kan, yang penting niat kan. Niat kita ngepas, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi untuk memperbaikinya nggak seberapa, lakukan supaya seragam itu kan, seragam. Yang keempat, waktu raf'i, waktu mengangkat, khamsatu aujuh. Ada 5 wajah. Wal asau ayat tiarafu ma takbiratul ihram. Cara ngangkatnya itu ada 5 katanya. 5 cara. Pertama, mengangkat takbiratul ihram sama dengan takbir Allahu Akbar, sambil mengucapkan itu diangkat tangannya. Apa takbir dulu apa ngangkat dulu? Gini dulu, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar baru begini. Nah, ini ada 5. Pertama, bareng. Allahu Akbar. Walastihbaba fil intiha. Tapi tidak ada kesunahan selesainya. Awalnya, ini awalnya. Nariknya tuh. Apakah ini ngangkatnya ini sampai ke sininya, bar, R-nya itu. Allahu Akbar. Apa harus begitu? Kata di sini nggak perlu, yang penting awalnya. Ya, Allahu Akbar. Nggak perlu R-nya itu disebut bar itu. Itu pas di sini. Sebegitu teliti ya. Fa'in faraga, jika selesai minat takbir qabla tamami raf'i au bil aksi tamamal baqi. Kalau dia selesai dari takbir sebelum angkat tangan, maka maksudnya tangannya belum sampai ke sini, jadi Allahu Akbar, ya gituin aja, selesai. Jadi ada 5 wajah. Yang penting awalnya, berangkatnya sama. Allahu Akbar. Apa R-nya bar itu, sampai di sini nggak perlu ngepas-pas banget. Ya. Jadi kan ada yang begitu kan, berpendapat angkat dulu Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar baru begitu. Nah, gitu kan? Jadi awalnya tuh bareng ngangkat. Allahu Akbar, lanjutin ke sini. Kalau R-nya sudah selesai, bar, ini belum nyampe, di ke atas ini. Wa in faragha minhuma hatta yadaihi wa lam yastabi raf'a. Kalau sudah bar, ya, tidak perlu Allahu Akbar, nggak perlu. Nggak perlu begitu. Ya, katanya. Yang kelima, yustahab ayakuna kafahu ila kiblah inda raf'i. Dianjurkan kedua telapaknya itu menghadap kiblat, telapak tangan menghadap kiblat.
Wa ayakshifahuma, dan harus dibuka, jangan digenggam begini. Jangan digenggam begini. Wa ayyufarriqa baina asabi'i tafriqan wasatan, dan harus dibuka sedang, maksudnya alamiah. Jadi nggak perlu begini, nggak perlu menggenggam begini. Ya, itu. Terus nanti akan disebut penurunannya gimana? Nah, ini nanti ada hadis berikutnya. Kan nurunnya itu orang kesannya diputar-putar begitu. Diputar-putar. Ini persoalannya karena dia terganggu oleh dalil Rasulullah memulai dari kanan. Jadi karena dia kanan dulu. Nah, yang kanan ini harus numpuk di kiri. Jadi kelihatannya muter. Kan ini dulu. Nah gitu kesan itu. Padahal nggak harus begitu. Yang penting nanti kedudukannya tangan kanan memeluk tangan kiri. Nah, ini nih, ini di sini. Ini dipegang nih. Tuh, diletakkan di dada. Nanti hadis berikutnya tapi. Jadi ini di sini, diletakkan di dada. Jadi kena ininya, kena ininya, kena ininya, ada 3. Ya, itu begitu kan. Baik, kita akan lakukan perbandingan ini, masih sisa waktu tentang duduk tawaruk. Kemarin kan sudah disampaikan tentang duduk iftirash tawaruk. Jadi duduk itu menurut hadis-hadis ada 4 versi duduk itu. Ya, yaitu iftirash, tawaruk, tarobu, dan ik'a. Tarobu sila, kayak saudara nih, namanya tarobu. Kalau bahasa kita rubo itu 4 ya. Apa ini kita jadi 4? Jadi nggak goyang bagaimana? Ini namanya tarobo kita. Terus ada ik'a. Ik'a itu ini sama-sama didiriin. Ini ik'a. Ininya didiriin sama-sama begini. Ini sunnah peralihan rakaat. Jadi setelah kita sujud, ya. Setelah kita sujud dua kali sujud, kita sunnah begini. Mungkin untuk mengimbangi berdiri. Sebab kalau enggak jomplang nanti begitu. Jadi kita memposisikan nih supaya stabil bobot tubuh kita. Jadi kita begitu. Ada yang Imam Syafi'i mengatakan ini menyandarkan ini tangan ke lantai ini itu. Ya ini untuk mengimbangi tubuh sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu begitu, langsung ini ik'a ini naik ke atas. Jadi bobot tubuhnya dipegang ke sini, ya ke sini, ke paha ini, ditahannya, tuh gitu. Jadi nggak ngancong ke sana. Nah kita lihat menurut Imam Syafi'i semua duduk yang ditutup dengan salam duduknya tawaruk. Itu menurut Syafi'i. Ingat baik-baik. Semua duduk yang ditutup dengan salam, cara duduknya adalah tawaruk. Ya. Sehingga menurut Imam Syafi'i, sholat subuh sekalipun, karena ditutup dengan salam, maka tawaruk. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat yang lain, sholat yang ada 2 tasyahud, at-tahiyatnya ada 2. Yang pertama iftirash, yang kedua tawaruk. Jadi kalau sholat itu tasyahudnya cuma 1, walaupun rakaatnya banyak, duduknya iftirash. Nah itu menurut pendapat Ahmad bin Hambal. Nah saya bacakan ini. Ini Soleh Fauzan. Al-hadis dalilun ala sifati julus fitasil akhir wahiyya tawaruk. Hadis ini yang barusan kita baca ya, hadis tentang Abu Humaid, ini menjadi dalil tentang tasyahud akhir yaitu tawaruk. Hadis ini menjadi dalil tawaruk. Wa manahu ayafrisha Wa manahu maknanya adalah ayafrisha rijau yusra wa yukhrija an yamini.
yaitu yang disebut dengan tawaruk adalah seseorang ya menggunakan kaki kirinya ditekuk sehingga melewati bawah kaki kanan. Tawaruk kan begitu kan? Dikeluarin. Wa yansibul yumna, dan mengangkat kaki kanan, itu namanya tawaruk. Ja'ilan maq'adahu, terus pantat kirinya nempel di bumi. Kalau iftiras kan yang didudukin apa? Kaki kan? Nah, kalau tawaruk yang didudukin pantatnya ini nempel langsung ke lantai. Itu namanya tawaruk. Jadi ini menggambarkan perilaku dengan tulisan agak susah. Ya, tapi kalau pakai gambar mah enakan, dulu mah belum kenal gambar. Jadi menggambarkan situasi tertentu dengan omongan ini kan susah. Apalagi kalau bab rasa. Kalau orang belum tahu makanan apa contohnya itu. Gimana sih rasanya? Susah menjelaskan rasa. Rasa itu susah karena itu sifatnya pribadi, subjektif namanya. Waqad jaa inda Abi Dawud fi hadits Abu Humaid fa idza kanat ar-rabi'ah afda bi warqi yusra ila al-ardi wa akhraja qadamai. Wa fi lafdhin akhar idza kana sajada alatif ya taslim akhraja lil yusra wa qa'ada tawa. Jadi dalam hadis yang lebih lengkap dijelaskan begini. Apabila dia ada di rakaat keempat, tuh, maka dia duduknya tawaruk. Berarti rakaat keempat itu kan tasyahudnya ada dua. Itu yang menjadi pendapat Imam Ahmad begitu. Karena hadis ini ada kelengkapannya. Apabila dia duduk di rakaat keempat, maka dia tawaruk. Nah, dipandang rakaat keempat ini kan tasyahudnya ada dua, gitu kan? Berarti diambil kesimpulan, sholat yang di dalamnya ada dua tasyahud, maka tasyahud pertama iftiras, tasyahud kedua tawaruk. Ya. Wa fi lafzin akhar, di lafaz yang lain, redaksi lain begini, fa idza kana sajdatu allati fi taslim akhraja yarisal yusra wa qa'ada mutawarikan ala syakil asar. Tapi di hadis yang lain ada kata-kata begini, apabila dia sujud yang berakhir dengan salam, maka dia duduknya tawaruk. Tuh, jadi memang hadisnya ada dua. Ya, satu hadis mengatakan apabila dia duduk di rakaat keempat, maka duduknya tawaruk. Nah, karena dia hadis ini ngomong begitu, berarti rakaat keempat itu tasyahudnya ada dua, sehingga diambil kesimpulan sholat yang di dalamnya ada dua tasyahud, maka tasyahud awal iftiras, tasyahud kedua tawaruk. Tapi di hadis yang lain ada kata-kata apabila dia sujud yang berakhir dengan salam, maka dia duduk tawaruk. Nah, ini kan dua hadis yang berbeda. Ya, artinya contohnya sholat subuh, sholat Jumat. Ya, menurut hadis yang pertama, karena dia bukan 4 rakaat, berarti iftiras. Tapi berdasarkan hadis yang kedua, karena duduknya itu akan berakhir dengan salam, berarti tawaruk. Kan berbeda. Itu, jadi inilah terjadi perbedaan pendapat dari sononya. Dan kita nggak bisa negesin. Kita marah pada Rasulullah. Gimana sih ngomong begini begitu jadi bingung? Nggak bisa kita mengadili. Kalau Rasulullah mengatakan, saya dari Allah. Wah, Allah bagaimana ini? Ya nggak bisa. Sampean mau tak atur apa mau ngatur? Ya kan? Jadi memang itulah sudah dibiarkan. Ya, jadi ada kebenaran yang memang dua, nggak harus satu. Itu loh, kita harus insaf ya. Jadi jangan menganggap kita aja yang benar. Oh, dia juga punya dalil. Tapi kita tidak boleh lalu kita memaksakan seperti dia. Nggak boleh gitu. Ya. Kita artinya memaksakan kita harus kayak dia gitu, nggak boleh. Nah, ini pendapat beliau begitu ya. Kalau saya ngikut imamnya. Karena waktu kita sholat berjemaah, kita tidak punya hak untuk berkreasi. Kita kan
Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dilantik untuk diikuti. Sehingga ketika dia baca kunut, saya angkat tangan. Cuma saya nggak baca. Saya nggak setuju dia kunut. Tapi bukan berarti begini. Ini namanya indisipliner. Kalau imamnya kunut, saya berpendapat kunut itu sudah habis masa waktunya. Tidak harus kunut lagi. Tapi imamnya kunut kan, kita nggak boleh ngomong, weh kunut aja. Nggak bisa begitu. Mau-mau dia. Pesona saya sudah terapkan begitu. Satu saat mereka nggak ada imam, mereka mendaulat saya. Pak imam, Ustadz imam. Sebaiknya kalian saya yang jadi imam. Kalau saya jadi imam nggak pakai kunut. Begitu saya jelasin. Kita membela pendapat kita. Saya nggak boleh ikut dia, dia nggak boleh ikut saya kan. Namanya keyakinan kan susah kan. Kalau saya ngimamin, saya nggak pakai kunut. Oh nggak apa-apa. Oh ini sudah sadar berarti. Bagus itu. Nah itu saya kira pelajaran yang lebih baik menurut saya. Daripada masing-masing gitu kan. Nggak mau ngalah. Itu. Wah ini namanya. Jadi kita tetap berniat bersatu karena kita ini korban dari senior-senior kita menurut saya. Jadi kita ini sudah dibuat kotak di kotak-kotak gitu. Jadi saya akan melihat itu. Imamnya siapa, duduknya bagaimana, ya sudah. Nah, contohnya Pak Hilman, wah duduknya iftiras. Duduk iftiras, sepanjang saya tahu. Tapi kalau nggak tahu kan kita nggak bisa ngelihat. Wah begitu, kita harus nurut imam. Kan imam memang dilantik untuk diikuti. Nah soal setuju apa enggak, ini namanya khilafiyah. Kalau bid'ah nggak boleh diikuti memang. Kalau bid'ah nggak boleh diikuti, tapi khilafiyah tergantung posisi kita. Nah itu juga dua pendapat. Karena kalau kita sudah tawaruk, katanya rahasianya, kenapa tawaruk? Karena tawaruk itu supaya kita santai dan di situ ada doa yang lama. Jadi kenapa duduk itu berbeda? Karena tawaruk itu kan berakhir dengan salam. Menjelang salam itu gudangnya doa di situ tuh. Walaupun kita jadi imam juga kira-kira ya. Jangan mentang-mentang apalnya banyak gitu kan. Ditumpahin di situ semua. Waduh, kapan mau salamnya ini? Orang di belakang udah resah. Nah itu tempatnya doa itu di situ. Tempat doa dalam sholat ini sujud dan menjelang salam. Di situ tempatnya doa. Kalau sholat jenazah di takbir ketiga. Ya. Kalau nggak hafal baca aja begini. Mau sekitab tuh. Tapi jangan pernah berdoa setelah salam. Kalau setelah salam itu kita sudah off. Sudah tidak berhubungan dengan Allah. Sudah tidak munajat. Sehingga doanya selesai. Tapi kan orang-orang begitu kan. Linggi kerihit. Oh, waktu kiai saya yang mimpin. Dia kan galak. Apa? Menawi linggi kerihin. Kiai. Arab apa? Lah tahlil. Mu'tanir. Tahlil. Dia mau berani. Kalau kita kan ciut. Waduh. Bagaimana ini? Gitu. Kalau yang berani mah begitu. Wis jojongan bayi ya. Kalau sopan begitu, jojong bayi. Kula memboten sependapat. Kita harus berani. Karena kalau kita turuti terus masyarakat, kapan mau berubahnya? Tetangga saya juga ngundang begitu. Apa itu waktu rawah ya, Sya'ban. Diundang. Nisfu Sya'ban. Katanya roh-roh kan pada pulang. Maaf, saya tidak sependapat, jadi saya tidak bisa hadir. Tapi dia tetap ngirimi makanannya, saya makan. Kan itu mah bukan sesajen. Kata orang tuh, sesajen itu mah. Kata yang galak mah, ya menurut kamu sesajen. Kalau menurut saya orang Islam buat makanan itu apa ya, buat arwah. Makanan yang disediakan apa buat roh? Bukan, orang ngeriung itu. Ya kenapa ya kena sirih lah pada. Pasti begitu. Kalau orang non muslim penyembah berhala betul itu memang buat arwah karena dia patung aja dikasih di situ. Itu beda kedudukan. Walaupun itu tidak benar,
Tapi jangan lantas semuanya dianggap nggak benar. Memberi makan itu memang dianjurkan. Tapi kan orang Islam tuh nggak mau memberi makan secara sir gitu kan, pengennya jahar, ya kan? Wah ini saya mau kasih makan, jadi tahlil dulu. Itu begitu maksudnya. Orang-orang tuh begitu, hanya itu basa-basi aja, buktinya dia nggak ikut. Yang ngundang itu nggak ikut doa, ngurusi makanannya, katanya dia tahlil. Asli kan dia yang doa, dibantu kita ngebantu doang kan. Nah itu. Jadi bagaimana kalau kita ketinggalan, maka kita ada dua pendapat pula. Harus tetap ikut imam. Yang kedua, karena kita tidak berniat lama, maka kita iftiros. Ya, contohnya kita menjumpai telat 3 rakaat di belakang imam sholat zuhur. Ya kan? Jadi saat kita mendapati sudah 1 rakaat, imamnya tawaruk kan? Kan dia sudah akhir. Duduk kita bagaimana nih? Kan kita bakal berdiri. Nah, ini contoh dari Rasulullah nggak ada. Kata para ahli, para ulama, karena kita tidak berniat lama, kita masih ada tugas, belum selesai, maka kita iftirosh. Ya, itu jawabannya. Nah ini saya bacakan lagi kitab yang lebih kuno. Ini Bahauddin Abdurrahman bin Ibrahim Maqdisi. Kalau ini Saleh Fauzan, orangnya masih hidup. Kalau ini sudah wafat, karena dia tahun 644 Masehi. Ini di Karang, beliau wafat tahun 644. Sekarang kan kita sudah 1444. Sudah berapa tahun tuh? 800 tahun. Nah ini kitab kuno sebenarnya. Tapi ada orang yang nggak percaya. Oh masa sih kitabnya kuno, baru. Saya pernah unjukkan kitab Al-Um. Wah orang ngandel. Imam Syafi'i udah wafat kapan, kitabnya baru. Astagfirullah. Kalau ini mushaf juga baru tuh. Nah apa kata beliau? Wala yatawarak ila fi salatin fiha tasyahudani. Ini saran dari guru saya nih. Kalau kamu mau belajar kitab ini gitu. Ya. Jangan tawaruk. Nih, dia katakan jangan tawaruk. Tahu ya tawaruk ya? Itu tadi tasyahud sani ya, tasyahud kedua. Kecuali pada sholat yang di dalamnya ada 2 tasyahud. Ini memang berbasis mazhab Ahmad bin Hambal, ini Maqdisi. Tapi ini lebih kuno lagi. Fil akhiri minhuma, di yang akhir. Nah, ya. Jadi kalau sholat itu ada 2 tasyahud, tasyahud yang pertama iftirash, tasyahud kedua tawaruk. Nah di sini juga dijelaskan secara panjang. Sebenarnya aslinya sholat itu duduknya iftirash. Semua sholat itu iftirash. Nah, karena sholat pada rakaat keempat atau ketiga itu berakhir dengan duduk lama, bakalnya doa. Apa iya ya ketahanannya? Benar nggak? Orang lebih tahan duduk dengan tawaruk daripada iftiros. Saudara coba setengah jam iftiros, setengah jam tawaruk, pegel mana itu? Kalau menurut sini ulama ini lebih pegel iftiros. Lebih pegel iftiros, karena iftiros itu memang dibuat nggak lama gitu. Jadi kalau bakal lama makanya tawaruk. Tasyahud yang ada, sholat yang ada 2 tasyahud, yang pertama iftiros, yang kedua tawaruk. Karena tawaruk itu bakal lama gitu singkatnya. Kita sekali-kali harus coba setengah jam tawaruk, setengah jam iftiros, pegel mana? Ya, apa iya sih? Nah, saudara belum nyoba. Katanya begini ini lebihan. Kalau yang gemuk kayaknya tawaruk lebih berat lagi, karena miring dia. Iya. Saya sudah nyoba bahwa kaki ya, jari kaki ini dihadapkan ke kiblat. Ya. Saya nyoba itu memang dengan jari kaki kedua-duanya dihadapkan ke kiblat, kita akan tegak. Nah, ini maksudnya begini, dikunci soalnya. Karena ada orang duduk begini. Ya kan? Ini nggak ngadap kiblat ini.
Ngadep kiblat itu harus begini. Nah ini dengan ditahan begini, kitanya akan lurus. Kan di sini bisa buat ngaca juga. Coba kalau saudara ada di belakang, orang yang duduk terakhir itu pasti miring semua tuh. Miring ke kanan semua. Kalau saudara telat aja, miring semua itu kalau mau salam tuh. Miring semua begini kan kelihatan tuh. Ini nih tembok ini masih kelihatan. Wah, miring kabeh. Nah, di sini ada keterangan kaki ini jarinya ngadep kiblat, ini juga ngadep. Kalau begini kan nggak mungkin ngadep ke sono. Nah, maka dikunci begini. Dikunci begini kita membuat tegak. Benar itu. Rasulullah nggak salah. Hah? Coba. Hah? Iya, tuh benar kan? Kalau nggak dicoba susah, Pak. Nah, penyebab orang itu miring, saudara, miring, mengganggu kapling orang, karena dia megar gini nih. Tuh. Sehingga kalau saya duduk dengan orang lain, tiba-tiba saya begini tuh. Didesak begini. Udah kaplingnya mengganggu kapling orang. Nah, kita harus latihan seharusnya di kapling begini. Garis. Dipasang setrum. Sehingga kita udah anteng nih, dari berdiri sampai duduk anteng. Nanti begitu berakhir, kelendean orang gitu. Karena dia megar ininya nih. Megar ini. Nah, biasa kan ngincup. Kata di sini tuh hanya sekilan. Jarak ini dengan ini sekilan. Jadi nggak boleh begini, saudara. Sholat. Wow, anak muda begini. Sampai anaknya di bawah, dia ngeblodos ini. Pak. Gitu. Sampai begini. Jadi nggak boleh begini nih. Ini boros ini. Siapa yang nyuruh begini? Rasulullah itu jaraknya 1 kilan. Ruwet memang ya. Kalau kaki kita udah kaku, susah. Gimana, Pak? Iya itu, makanya harus ada kesepakatan. Kalau saya dulu nggak mau ditekuk, kamu udah Islam, semua lama-lama dia nekuk. Jadi kita harus patuh kan, harus wajah tuh wajahnya. Semua tubuh kita juga harus menghadap Allah. Jadi karena ada orang yang Muslim nggak mau sholat. Kenapa nggak? Sakit. Semua yang sakit harus tunduk pada Allah. Saya bawain palu. Saya saking dulu kejamnya sama orang tuh. Ada orang udah Islam nggak sholat, alasannya kakinya sakit nggak bisa nekuk. Nanti tak bawain palu. Wah, ya lari dia, nggak pernah ngaji lagi. Karena saya kesel, jadi jangan sampai jadikan alasan. Ya kalau untuk yang lain-lain aja kita bisa rapih itu ya. Touring rapi, ke mall rapi, masa menghadap Allah nggak mau rapi. Nah itu. Tapi itulah, kita memang tidak boleh kejam. Jadi fa in kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Kita harus melakukan pendekatan yang ramah. Ya, tambah umur saya tambah sadar lah, nggak boleh galak-galak. Walaupun hati ini sakit gitu kan. Ngelihat murid-murid itu nakal. Satu saat begini, saya hukum. Setiap saya masuk pasti dia keluar. Ustadz, mau ke WC dulu. Kenapa nggak dari tadi gitu loh. Satu saat saya hukum, saya pengen tahu dia. Duduk, nggak boleh keluar. Kejam dia. Luar biasa. Ternyata sampai selesai bisa. Anak itu. Sampai kemudian saya ingat, kamu mau pipis? Saya bilang. Kesian juga kan? Enggak Ustadz. Kan berarti jadi alasan tuh. Kenapa saudara rahasianya? Karena pikiran kita lah yang menganggap gak bisa. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadar, membentuk jadinya. Iya sugesti. Kalau kita menganggap kita nggak bisa, nanti tubuh kita menjadi nggak bisa. Maka itulah bangsa Indonesia harus bisa. Kita harus bisa mengalahkan bangsa lain. Harus begitu punya tekad. Islah orang bisa gitu. Sing bisa makan. Kita serahkan terus pada orang lain. Yaitu dalam Adabul Mufrad itu. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang membuat orang non-muslim itu menjadi jaya. Apa kebiasaan kita? Manggil bos. Bos. Bos.
jadilah bos karena yang mendoakan kita. Karena bos kan ada kuli, terus-terusan jadi kuli. Karena kita manggilnya bos. Itu saya nggak pernah panggil bos. Ada orang kafir, panggil pak saja. Sudah tahu ya kesimpulannya ya? Jadi dengan demikian saudara terbuka. Jadi bukan berarti saudara harus berubah, bukan. Ya. Jadi kita melihat ada yang berbeda dengan kita. Dia ada dalilnya gitu. Jadi jangan kamu harus iftiros, nggak usah, dia nggak ngerti gimana. Kita harus maklumi. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Sementara kita juga doakan anak-anak kita supaya dimudahkan hidupnya, diberkahi, dan dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.